Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat meskipun kali ini kita berjumpa dalam kuliah online sebagai pengganti dari kuliah tatap muka. Pertemuan kali ini adalah untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Adalah pertemuan yang ke-6. Tema kali ini saya ingin membahas masalah soal perjanjian kerja bersama. Kita mengenal yang namanya perjanjian kerja, tapi kali ini saya membahas namanya perjanjian kerja bersama. Ada perbedaan. Kalau perjanjian kerja itu dibuat oleh masing-masing pekerja dengan pengusaha, sedangkan kalau perjanjian kerja bersama dibuat oleh para wakil pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja yang menguasai mayoritas atau didukung oleh mayoritas dengan pengusaha atau beberapa pengusaha sejenis. Mari kita masuk lebih dalam tentang perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama di sini perlu diingat mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja, dengan tentang pengupahan, kemudian remunerasi lainnya yang berkenaan dengan hak-hak pekerja maupun kewajiban pekerja. Begitu pula hak dan kewajiban pekerja. Itu kontennya. Tapi perlu kita lihat perjanjian kerja bersama maknanya apa, definisinya. Perjanjian bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan dari antara serikat pekerja dan pengusaha atau beberapa pengusaha yang mengatur tentang keadaan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja bersama di dalam suatu perusahaan pasti ada serikat pekerja yang menguasai mayoritas. Kalau tidak ada, maka serikat pekerja harus bergabung atau berkolaborasi untuk sampai kepada jumlah mayoritas. Bagaimana kalau tidak bisa? Dia bisa mengajak pekerja yang bukan anggota serikat pekerja tapi mendukung program organisasinya. Saya ulangi sekarang, apa subjek dari PKB? Subjek PKB adalah serikat pekerja yang terdaftar di pemerintah, dalam dinas tenaga kerja setempat atau sudin setempat. Serikat pekerja terdaftar. Yang kedua, memiliki keanggotaan mayoritas. Ini penting. Kalau tidak bisa, tadi saya tegaskan, maka dia harus berkolaborasi bersama-sama dengan SP lainnya atau meminta dukungan dari para anggota, dari non-anggota lainnya untuk memperoleh dukungan. Dan dukungannya harus tertulis supaya ada buktinya. Apa objeknya? Objek dari PKB tadi saya jelaskan, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pengusaha, syarat-syarat kerja, pengupahan, dan keadaan tenaga kerja. Kalau begitu sama dong dengan objek atau konten atau materi dari peraturan perusahaan. Jawabannya iya. Jadi secara objektif bahwa objek PP maupun perjanjian kerja bersama sama, tapi unsur subjeknya yang berbeda. Saya ulangi, berbeda subjeknya karena kalau perjanjian kerja bersama serikat pekerja dengan pengusaha atau kelompok serikat pekerja dengan beberapa pengusaha. Masa berlaku perjanjian kerja bersama adalah 2 tahun. Pertanyaannya adalah sejak kapan? Mari kita lihat sekarang syarat sahnya perjanjian 1320. Syarat sahnya kapan? Yaitu sejak disepakati oleh para pihak. Jadi 2 tahun adalah berlaku terhitung sejak
disepakati oleh para pihak atau sejak tanggal disepakati. Dan PKB ini hanya satu dalam satu perusahaan. Meskipun ada beberapa serikat pekerja. Jadi PKB berlaku dan dihormati oleh para pihak dalam satu perusahaan. Hanya satu PKB yang berlaku. Dan ini menjadi acuan. Nah, sedangkan masing-masing pekerja memiliki perjanjian kerja. Tetapi hal-hal yang bersifat umum dituangkan dalam perjanjian kerja bersama. Yang lebih umum lagi ada perundang-undangan. Ya, ini penting dipahami bahwa perjanjian kerja bersama berbeda dengan pertemuan perusahaan dan berlakunya 2 tahun. PP pun 2 tahun. Hanya PP atau peraturan perusahaan berlaku sejak tanggal disahkan, sedang perjanjian kerja bersama berlaku sejak tanggal disepakati. Syarat sahnya PKB. PKB tidak boleh memuat aturan yang mewajibkan pengusaha hanya menerima atau menolak pekerja dari satu golongan tertentu, atau ras tertentu, atau agama tertentu. Tidak boleh. Jadi tidak boleh diskriminatif PKB itu. Kedua, juga tidak memuat aturan yang mewajibkan seseorang bekerja supaya hanya bekerja pada pengusaha untuk golongan dan memuat aturan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Jadi PKB tidak boleh bersifat diskriminatif dan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. PKB bersifat lebih rinci, mengatur lebih lanjut, atau bahkan ini mengatur hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur oleh undang-undang. Dan PKB itu sifatnya kesepakatan dari para pihak. Apa tujuan PKB? Yang pertama adalah untuk kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak, supaya jelas. Dan PKB kedua menciptakan semangat kerja, harapannya karena ada kepastian di situ. Ketiga, peningkatan produktivitas kerja. Ini penting sekali, dan yang terakhir adalah mengembangkan budaya musyawarah untuk mufakat di dalam, sehingga menciptakan hubungan industrial. Perlu dipahami baik-baik bahwa PKB berlaku 2 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudahnya expired, sudah selesai? Tapi PKB yang baru belum sepakati. Maka untuk mencegah kekosongan hukum, PKB yang lama tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai terjadinya perjanjian kerja bersama yang baru. Apa kewajiban pengusaha? Kewajiban pengusaha setelah membuat PKB harus mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. Dan setiap karyawan memiliki buku saku yang isinya tentang PKB. Sehingga demikian, setiap karyawan memahami betul hak dan kewajibannya dan masing-masing memiliki dalam buku sakunya. Demikian materi kali ini tentang perjanjian kerja bersama. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.